Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji, belajar, memahami atau dari pelajaran dari Yudas kita pelajari dan nanti menjadikan perenungan dan kita lakukan dalam kehidupan kita harilah selepas hari di pagi hari ini, sepanjang hari ini, untuk bekal kita beraktivitas sebelum bekerja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah saya langsung tadi sebutkan namanya, mulai Om Harjo, Ibu Endang, Pak Radmin, Bu Risma, Cik Leni, Mbak Senja, Pak Purwadi, Om Harjo, Mbak Sandra, Bu Mei. Semantan nanti ada jeda. Kita mulai pujian ngantar doa dan pujian penutup. Wilujeng gladosi Gusti berkati sumangga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita satukan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Semalaman Engkau telah menjaga kami sewaktu kami beristirahat bersama keluarga, hingga Engkau bangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga pagi ini kami dapat menikmati kehidupan baru untuk hari ini. Bapa, berkatilah para hamba-Mu yang telah atau akan berpelayanan nanti, hingga diberikan kelancaran, kebaikan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sabda-Mu yang akan kami terima nanti dapat menjadikan rema, pijaan, pegangan, dasar hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin hari menjadi lebih baik. Bapa, berkatilah alat komunikasi kami yang akan dan sudah kami pergunakan. Bebaskanlah dari splet-splet atau gangguan yang lain, sehingga komunikasi kami bersama suara kebenaran dapat berjalan dengan lancar. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami, mungkin ada yang beraktivitas pagi-pagi, kemanapun tujuannya, apapun acaranya, selalu Engkau sertai hingga berangkat sampai pulang, sehingga selamat sampai di rumah. Bagi saudara kami yang saat ini merasa tidak enak badan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, agar mereka kembali sehat seperti semula dan dapat berpelayanan kembali. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan selalu sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan pujian pengantar pembacaan Sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Monggo dilanjut. Puji Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 25 yang akan saya bacakan dari ayat 1 sampai 14, dilanjutkan dengan Mbak Senja ayat 15 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Salam. Ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat 2. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Perikop kedua. Hukuman atas guru-guru palsu. Ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka
dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Lanjut, Mbak San. 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Perikop selanjutnya, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. 23.
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasih yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perikop selanjutnya penutup ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pujian mewartakan firman, mewartakan Injil Kristus dengan bahasa Jawa. Wartano yo ayo padha wartano, Injile Gusti marang sakabehing bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Wartano yo ayo padha kabarno, Injile Gusti marang sakabehing bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Wong pracaya kinantenan ing pratandha, nundung demit kanthi asmane Yesus. Wong pracaya kinantenan pratandha, bakal celatu nganggo basa kang anyar. Wong pracaya kinantenan ing pratandha, ngadepi bebaya ora bakal cilaka. Wong pracaya kinantenan pratandha, tangane bakal marasake wong lara. Wartano yo ayo padha wartano, Injile Gusti marang sakabehing bangsa. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Sing pracaya mratobat ngabektiya, Gusti Yesus mesti paring pangapura. Monggo kalajeng.
kasih Om Hardono. Selamat pagi saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudaraku? Saya percaya di pagi hari ini adalah hari yang indah, di mana kita boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman dari berbagai penjuru kota. Dan hari ini biarkan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kita. Dan bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Biarkan Roh Kudus yang akan menerangi apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam setiap pribadi kita. Dan mintalah kerendahan hati untuk kita boleh bersama-sama diterangi oleh kebenaran firman. Dan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini pun diterangi oleh kebenaran firman, dan kita boleh bersyukur karena Tuhan itu baik dan teramat baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa menganugerahkan kepada kami keselamatan, dan Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Di pagi hari ini, hari yang begitu indah, di mana kami boleh bersama-sama seluruh jemaat Tuhan berkumpul di frekuensi ini untuk kami boleh memuji Tuhan, terlebih kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan jam pemberitaan firman pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang ambil alih, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami. Mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman pagi hari ini. Kami percaya Engkau juga akan memberikan kerendahan hati kepada setiap kami, untuk kami boleh belajar, untuk kami diubahkan. Karena inilah kerinduan kami. Inilah kerinduan-Mu Bapa, untuk kami boleh diubahkan, meninggalkan manusia lama kami mengarah kepada Kristus. Biarkan hari ini nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, dan kami mau belajar untuk memperdalam pengenalan kami akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersihkan seluruh area udara yang kami pakai, sehingga pemberitaan firman ini boleh berjalan dengan lancar dan menguduskan setiap perangkat yang kami pakai, sehingga tidak ada halangan rintangan, sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan, dan setiap kami masing-masing diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan hamba-Mu, layakkan hidup hamba dengan korban darah-Mu yang suci dan sempurna. Engkau yang akan menguduskan hamba-Mu, hamba sebagai alat penyambung lidah-Mu, selebihnya Engkau yang akan berbicara. Setiap perkataan yang keluar lewat mulut lidah hamba ada kuasa di dalamnya, karena Engkau yang bertahta dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami, telinga kami, semuanya dikuduskan, dan kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tidak terasa kita sudah sampai di kitab Yudas. Pasal yang pertama, satu-satunya pasal di kitab Yudas. Dan saya percaya bahwa ketika kita membaca kitab Yudas ini, saudara, ada bentuk pesan yang ingin ditunjukkan pada masa itu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pesan itu juga berlaku untuk masa saat ini. Karena saudaraku, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 sampai dengan 23, di situ dikatakan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tentunya ada alasan mengapa Yudas menyampaikan hal ini, saudara. Ada nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, itu terdapat di dalam Yudas 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Dan pastinya saudaraku, Yudas ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita
Coba kita lihat di ayat yang ke-18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kedua hal ini, saudaraku, yang menjadi perhatian kita hari ini. Kenapa? Karena tanpa sadar saudara dan saya hari ini sudah berada di akhir zaman. Dan kalau kita tidak pernah menyadari hal ini, saudara, maka akan terjadi banyaknya penghujat-penghujat. Akan ada banyak orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus karena jatuh ke dalam hal-hal yang telah dikatakan di ayat yang ke-18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Bahkan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, di kitab Yudas ini di ayat yang ketiga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas, aku bersungguh-sungguh menulis tentang keselamatan kita. Ada kepedulian dari Yudas untuk mengingatkan kepada setiap kita tentang apa? Tentang keselamatan. Dan ini perlu diperjuangkan, saudaraku. Karena kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa saja terjebak dan kita bisa saja jatuh sehingga kita kehilangan keselamatan itu. Sehingga dikatakan, aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Tetap berjuang, saudaraku. Perjuangan ini tidak hanya dilakukan hanya sehari saja, tetapi bisa saja kita bertahun-tahun kita terus berjuang untuk mempertahankan iman. Melihat adanya guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang salah, dan sampai hari ini ternyata itu semua tergenapi, saudaraku. Ancaman-ancaman ini bukan datang dari luar, yaitu berupa ancaman, tekanan, aniaya bagi orang-orang Kristen. Tetapi ini dikatakan di ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak ajaran, ada banyak teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita sebagai umat Kristen belajar banyak kepadanya. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kita juga perlu berhati-hati. Ancaman datang bukan dari luar saja. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, mungkin ada banyak ancaman dari luar ya saudara.
tekanan, aniaya, kita banyak dikucilkan atau dijauhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ternyata tanpa sadar dan tanpa kita sadari bahwa penyelusup itu telah masuk di dalam lingkungan kekristenan kita. Dan ini sangat membahayakan. Karena bisa saja kita akhirnya jatuh dan menyangkal bahwa, maaf kata saudara, percuma saja kita menjadi Kristen, percuma saja kita punya Tuhan Yesus, toh kenyataannya seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Saya akan menceritakan apa yang saya perhatikan, saudaraku. Beberapa waktu ini saya merasa sungguh prihatin, saudara, karena beberapa waktu ini ada orang-orang yang begitu bisa saja membuat kita lemah iman. Ada seorang yang baru saja mengenal Tuhan, baru saja dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dibaptis, lalu dia berkomunitas di dalam sebuah gereja. Dan sangat kebetulan sekali dia punya talenta, yaitu dia bisa memuji Tuhan. Lalu ibu ini akhirnya diajak oleh rekan-rekan di gerejanya untuk melayani Tuhan. Tetapi karena dia punya kelemahan fisik, saudaraku, tanpa sadar orang-orang di lingkungannya itu mengejek atau mengolok-olok saudara. Meskipun ini hanya sebagai guyonan bagi mereka, tetapi tidak dengan ibu ini. Ibu ini merasa bahwa, loh, katanya orang Kristen, kok seperti itu? Katanya orang yang penuh kasih, katanya ajarannya tentang kasih, tetapi kok seperti itu? Mengolok-ngolok aku, menjelek-jelekkan aku. Padahal saudaraku, mereka yang berkata atau mengata-ngatai ini tujuannya hanya guyon. Tetapi kembali, orang ini merasa bahwa kok ajarannya seperti itu. Dan akhirnya apa, saudara? Ibu ini berkata, wes, gak ono ibadah-ibadahan meneh, gak ono gereja-gerejanan meneh. Percuma aku mengikuti ajarannya, toh ternyata tidak sesuai, tidak pas. Saudaraku, hal-hal ini terkadang bisa saja terjadi di dalam lingkungan pelayanan kita. Makanya saudaraku, ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ayo kita harus lebih waspada dan kita harus berjaga-jaga. Mereka-mereka itu adalah siapa, saudara? Katakan di ayat yang angka 4 tadi, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan. Mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu, saudara? Orang-orang yang tahu firman. Jelas-jelas orang yang tahu firman, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, tapi justru melakukan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, kebenaran diri mereka sendiri, bahkan kepentingan yang dapat menyesatkan. Bahkan juga dapat saja menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda. Nah, kalau musuh dari luar mungkin kita bisa tahu, tetapi kalau musuh ini dari dalam, wah sangat ngeri, saudaraku. Betul-betul sangat ngeri. Kembali diingatkan, mereka bisa saja menjadi pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mungkin mereka beribadah, saudara. Mungkin mereka juga melakukan pelayanan. Tetapi hati-hati, saudaraku. Ketika mereka hidup tanpa Roh Kudus, ingat saudara, bisa saja mereka menjadi pemecah belah bagi umat yang ada. Dan apa yang mereka lakukan, saudaraku? Lihat di ayat yang ke-8, dikatakan begini, saudara. Namun demikian orang-orang yang bermimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga.
Coba perhatikan saudaraku. Kita tidak boleh menghakimi ini saat ini. Justru kita memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang seperti ini sehingga kita boleh jadi bagian orang-orang yang meresahkan umat. Saya mau baca di terjemahan yang lain saudaraku yang mungkin lebih bisa dipahami. Ayat yang ke-8, demikian juga oknum-oknum ini berhayal-hayal sampai mereka berbuat dosa terhadap badan mereka sendiri. Mereka memandang rendah kekuasaan Allah dan menghina para makhluk yang mulia di surga. Mereka berbuat dosa dengan tubuh mereka, padahal seharusnya kita melakukan atau dengan tubuh kita ini kita mempermuliakan nama Tuhan, betul? Bukan dengan tubuh kita ini justru kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Seharusnya kita menggunakan tubuh kita dengan kekudusan, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ayat yang ke-10 di terjemahan yang lain. Tetapi dengan penghinaan-penghinaan, orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Hobinya itu menyerang saudaraku. Kalau ada firman Tuhan disampaikan, lalu tanpa mereka sadari, mereka menyerang perkataan-perkataan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Lalu dijadikan hal-hal untuk menyerang umat-umat yang kebetulan sekali mempunyai kelemahan iman. Ini sangat memprihatinkan saudara. Tetapi dengan penghinaan-penghinaan, orang-orang itu menyerang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti. Mereka sama seperti binatang-binatang yang tidak berakal. Hati-hati saudaraku. Oknum-oknum atau orang-orang fasik ini yang mereka tahu firman, mereka ternyata tidak bisa mempraktekkan, sehingga mereka dikatakan mereka adalah penghina-penghina yang biasa menyerang segala sesuatu. Bahkan mereka dikatakan seperti binatang-binatang yang tidak berakal. Karena mereka tidak paham apa yang mereka kerjakan dan apa yang perkatakan saudaraku. Yang mengetahui hal-hal dengan nalurinya, tetapi justru hal-hal itulah yang menyebabkan kehancuran mereka. Apalagi yang mereka lakukan saudara. Ayat 12 dikatakan, pada waktu kalian mengadakan pesta makan, sikap orang-orang itu memuakkan di antaramu, sebab mereka makan dengan rakus tanpa malu-malu dan hanya mementingkan diri sendiri. Ingat saudaraku, seperti yang saya ceritakan tadi, katanya orang Kristen, katanya orang penuh kasih, tapi kok seperti itu? Jangan-jangan kita seperti orang-orang ini saudara. Kita tidak pedulikan orang lain, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-12 sangat jelas-jelas dikatakan, sikap orang-orang itu memuakkan. Mereka makan dengan tanpa malu-malu, hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak peduli kepada lingkungan. Mereka seperti awan yang ditiup oleh angin, tetapi tidak menurunkan hujan. Orang-orang ini tidak menjadi berkat bagi umat. Mereka juga seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Ingat saudaraku, kita ini semenjak ikut Tuhan harus menghasilkan buah, dan buah itu harus manis dan boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Tetapi orang-orang ini justru dikatakan mereka juga seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah. Walaupun musim buah-buahan, pohon-pohon yang telah dicabut akarnya dan sudah mati sama sekali. Mati rasa saudaraku, sudah tidak tahu malu, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan tidak menghasilkan buah, padahal itu adalah musim buah. Bahkan dikatakan mati rasa saudara. Apalagi yang mereka lakukan? Ayat 13, sama seperti ombak ganas di laut menimbulkan buih,
Begitu juga mereka membuihkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan memalukan. Mereka adalah seperti bintang-bintang yang mengembara dan yang sudah disediakan tempatnya oleh Allah di dalam kegelapan yang paling dahsyat untuk selama-lamanya. Kita loncat di ayat yang ke-16, saudaraku. Orang-orang itu selalu saja menggerutu dan menyalahkan orang lain. Lihat saudaraku, orang-orang yang dewasa rohani yang saya tahu adalah orang-orang yang tenang. Justru orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi dikatakan di ayat 16 ini, orang-orang itu selalu saja menggerutu. Ada banyak hal yang bisa membuat orang-orang ini akhirnya menggerutu, saudara. Ini salah, itu salah, tidak pas, tidak sesuai. Lalu orang-orang ini terlalu banyak menggerutu dan menyalahkan orang lain. Wah ya tidak begitu, wah tidak begini, seharusnya begini. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Mereka hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka membual mengenai diri sendiri dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri, sementara orang-orang ini tidak memperhatikan orang lain, tidak peduli kepada orang lingkungan. Mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Dan inilah yang menjadi keprihatinan Yudas, saudaraku. Oleh sebab itu Yudas menyampaikan peringatan dan nasihat untuk kita waspada. Makanya saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-20. Ini adalah nasihat untuk kita bisa meneguhkan iman kita, melihat kondisi situasi yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Allah. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini adalah nasihat untuk kita meneguhkan iman. Caranya bagaimana? Bangunlah diri kita atas dasar iman kita yang paling suci. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Sebentar saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke... Sebentar saudara. Saudara, saya kok kehilangan ini. Haleluya. Sebentar saudara, saya kehilangan ayat ini saudara. Nah, Yudas pasal yang Yudas 1 ayat yang ke-20 tadi saudaraku, bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Bagaimana cara kita membangun diri kita saudara? Ya kita belajar banyak akan firman. Kita banyak mengenal akan, kita banyak mengenali teladan-teladan Kristus. Disitulah saatnya saudara, hidup kita akan ngerti bahwa akan ada banyak perubahan Tuhan berikan kepada kita. Perubahan-perubahan hidup, sehingga saudaraku kita akan bisa menimbang. Kita punya Roh Kudus untuk menimbang apakah perkataan kita itu, apakah perkataan kita itu bisa batu sandungan untuk orang lain. Inilah caranya saudaraku. Bangunlah dirimu atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pertolongan untuk mengangkat kita,
Bukankah seringkali terjadi saudaraku ketika kita guyon, tetapi pernahkah kita merasa bahwa hati kita rasanya kok nyesek ya? Setelah bercanda begini, kok rasanya nyesek sekali? Mengingatkan kita. Nah, perlunya Roh Kudus ada dalam hidup kita itu untuk memberikan roh penimbang supaya kita boleh berhati-hati pada saat kita berbicara, berhati-hati pada saat kita bertindak, supaya kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ayat selanjutnya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Saudaraku, betapa penting kita hidup dalam kasih Tuhan. Coba sebentar, saya diingatkan lagi saudaraku, sebentar saudara ya. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Betapa penting kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa mengerti bahwa kita akan lebih berhati-hati. Kalau kita tanpa Tuhan, maka kita akan sulit, saudara, mengendalikan diri kita. Betul, kita akan sulit ketika kita berbicara, ketika kita bertindak laku, berbuat, melakukan perbuatan sesuatu. Tanpa dasar kasih Tuhan, kita akan sulit untuk ngerem. Saya mau ngasih contoh seperti yang tadi, saudara. Ketika rasa-rasanya kita sedang guyon, mengolok-olok orang lain. Kalau kita punya kasih Bapa, maka kita akan berkata, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Meskipun ini standar yang kita pakai adalah guyonan, tetapi kalau kita punya kasih Bapa, kita akan bisa menimbang apakah guyonan ini menyakiti atau menyinggung perasaan dia ya. Kalau kita tanpa kasih Bapa, mungkin kita akan seperti ini, lost doll, saudaraku. Maaf, ini bahasa trendy sekarang. Saya sering kali dengar ini kata-kata lost doll, saudara. Bablas, saudaraku. Tidak ada lagi yang namanya roh penimbang. Tidak ada lagi mengingat bahwa kita ini juga punya kelemahan. Dan kita sudah dikasih oleh Tuhan, dan biarkan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Melihat kelemahan orang lain tidak menjadikan olok-olokan, saudaraku. Ini sekelumit contoh saja, saudaraku. Dan mari, saudaraku, biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Melihat orang-orang seperti ini, bukan seharusnya kita membenci dan meninggalkan mereka. Tidak, saudaraku, justru seharusnya kita punya belas kasihan. Kasihan mereka, saudara. Kalau mereka tidak disadarkan, kalau mereka tidak diingatkan, mereka akan terus hidup berlarut-larut dalam dosa. Mereka akan terus menjadi batu sandungan dimanapun mereka berada. Sebab itu, tanpa kasih Tuhan, maka saudara dan saya akan sulit memiliki belas kasihan terhadap orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menyusup di dalam lingkungan kita, orang-orang yang membuat cemar, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, orang-orang yang tanpa sadar mudah sekali mengejek, mudah sekali menggerutu, mudah sekali untuk mengolok-olok. Kalau kita tidak punya kasih Tuhan dan kita tidak berbelas kasihan, mereka akan terus masuk ke dalam api dan mereka akan terus dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa mereka. Oleh sebab itu di pagi hari ini,
Mari kita milikilah kasih Tuhan. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalaupun ada di lingkungan kita orang-orang semacam ini, ayo kasihani mereka, rangkul mereka, berikan belas kasihan yang didasari oleh kasih Tuhan untuk kita bawa mereka kembali. Seperti yang dikatakan di ayat ke-24, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan dan kita sendiri pun tidak tersandung. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa menjaga. Sadarkah saudara bahwa firman Tuhan hari ini ketika disampaikan, tujuannya adalah untuk menjaga kita sebagai umat kesayangan Tuhan, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersandung, dan kita tidak menjadi batu sandungan. Ayat yang ke-25, Allah yang esa, Juru selamat kita ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur saudaraku, benar-benar Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang esa, Juru selamat kita. Tidak hanya sekedar kita mati masuk surga, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita hidup bermasyarakat, ketika kita hidup di antara banyak keluarga, ketika kita hidup di dalam pelayanan sebuah peribadatan, di dalam komunitas keagamaan, kita butuh Sang Juru Selamat untuk menjagai kita. Hanya dijauhkan saudaraku dari oknum-oknum yang menyusup. Bahkan kalaupun saat ini di antara kita ada oknum-oknum seperti ini, mari kita rangkul mereka, kita kasihan mereka, kita berikan kasih Bapa, kita peluk mereka, kita berbelas kasihan terhadap mereka. Jika perlu kita bawa mereka kembali, disadarkan, jangan sampai mereka dikuasai oleh belenggu-belenggu si jahat. Dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.